Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, aku Natasha Azhara dengan NIM 06031182227014 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik. Nah, di video kali ini kita akan membahas permasalahan terkait etika pendidik. Sebelumnya, untuk mengetahui permasalahan apa sih yang akan kita bahas terkait etika pendidik ini, yuk simak terlebih dahulu video yang satu ini. Dan sekarang kita ke dunia pendidikan. Seorang guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menghukum murid dengan menyuruhnya menjilat lantai WC. Hukuman itu diberikan hanya karena murid tersebut tidak membawa kompos seperti yang telah ditugaskan. Siswa Malang ini berinisial MBP. Ia adalah siswa sekolah 4 sekolah dasar negeri di Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula saat sang guru menugasi murid-muridnya membawa kompos untuk tanaman bunga di sekolah. Namun korban tidak membawa kompos seperti yang diminta. Lantas sang guru menghukum korban dengan menyuruhnya menjilat lantai WC sebanyak 12 kali. Korban pun menjalankan hukuman tersebut, tetapi baru 4 kali menjilat lantai WC, ia merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Mengetahui kejadian ini, orang tua korban merasa keberatan. Mereka pun meminta pertanggungjawaban pihak sekolah. Orang tua MBP menilai hukuman terhadap anak mereka tidak manusiawi. Iya, saya tanya, kata dia iya. Katanya 12 kali. Yang keempat kalinya dia katanya udah muntah. Mendengar dia dapat hukuman menjilat WC, apa 4 kali lah kesalahan anak saya. Sedangkan saya aja pun nggak pernah. Nggak manusiawi kayaknya ya? Iya. Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai membenarkan terjadinya perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan seorang guru. Dinas Pendidikan juga memastikan guru tersebut akan dimutasi dan diberi sanksi. Kita akan buat hukuman, terutama apakah itu mutasi atau hal-hal yang lain lagi. Cara saya ini, jadi kita tidak akan tolerir yang hal-hal seperti itu. Joni berharap para siswa dan orang tua tidak khawatir akan guru yang tidak disiplin atau bertindak di luar batas. Dinas Pendidikan menjamin akan menindak tegas guru tersebut. Resi Erlangga, Medan. Nah, dari video tersebut dijelaskan bahwa terdapat seorang guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang menghukum murid dengan menyuruhnya menjilat lantai WC. Nah, hukuman itu diberikan hanya karena murid tersebut tidak membawa kompos seperti yang ditugaskan. Nah, murid tersebut kemudian dihukum untuk menjilat lantai WC sebanyak 12 kali. Kemudian setelah 4 kali menjilat lantai WC itu, korban pun merasa mual dan kemudian muntah. Nah, mengetahui hukuman tersebut, ibu korban itu kan meminta agar guru tersebut diberikan pelajaran gitu. Nah, yang mana di sini perilaku guru tersebut tidak mencerminkan sebagai pendidik yang mampu berkomunikasi dengan suara hati. Kemudian, berkomunikasi dengan suara hati artinya guru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang dihadapinya, termasuk saat berkomunikasi dengan siswa, dengan memahami kepentingan siswa, kebutuhannya, bahkan kemampuan berpikirnya, serta kesulitan yang dihadapinya. Nah, seorang pendidik yang mampu berkomunikasi dengan suara hati akan mencoba memahami kondisi dan alasan di balik kesalahan siswa. Nah, dalam kasus ini, alih-alih mencari tahu mengapa sih siswa tidak membawa kompos seperti yang ditugaskan, nah, guru itu malah memberikan hukuman yang sangat merendahkan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan pengertian terhadap situasi siswa. Nah, hukuman berupa menyuruh siswa menjilat lantai WC itu merupakan bentuk tindakan yang sangat merendahkan harga diri siswa dan sangat tidak manusiawi menurut saya. Nah, tindakan seperti ini tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis dan motivasi belajar pada siswa. Lalu bagaimana sih upaya atau solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama-tama, kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa dengan menanyakan alasannya, kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Nah, atau mungkin dia lupa atau ketinggalan, kan kita tidak tahu di balik ia tidak mengerjakan tugas itu kenapa gitu. Kita tidak tahu, kita harus menanyakan terlebih dahulu gitu. Atau kita bisa menyampaikan teguran terlebih dahulu gitu sebelum memberikan hukuman agar tidak mengulangi hal yang sama. Kita tegur dulu, jangan diulangin lagi gitu. Kita kasih teguran terlebih dahulu. Nah, atau disiplin secara pribadi dengan cara mendidik sehingga siswa bisa belajar dari kesalahan tanpa merasa dipermalukan di depan umum. Lalu guru juga bisa
mengadakan evaluasi gitu berkala mengenai kinerja guru. Nah, termasuk aspek komunikasi dan pendekatan dalam mendisiplinkan siswa, yang mana pendidik itu bisa sama-sama berkomunikasi gitu, gimana cara mengatasi siswa yang seperti ini, bagaimana ini itu kan bisa kita komunikasikan gitu dengan sesama pendidik. Lalu kita bisa menerapkan tindakan disiplin yang adil dan profesional. Ya pasti kita harus profesional gitu sebagai guru kan, untuk menghindari penggunaan kekerasan fisik atau verbal sebagai hukuman. Itu nggak boleh ya, apalagi tadi di studi kasus tadi, permasalahan tadi bahwa menjilat WC itu sangat tidak manusiawi dan sangat merendahkan siswa ya. Jadi itu hukuman yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi menurut saya itu hukuman yang sangat tidak manusiawi ya, begitulah. Lalu untuk mengimplementasikan metode penyelesaian konflik ini, kita bisa menggunakan pendekatan restoratif, yaitu yang mana kita tuh mengajak siswa untuk berdialog tentang kesalahan yang terjadi, menyadari dampaknya, dan kita juga bisa berkomunikasi itu bersama-sama mencari solusi itu perbaikan tanpa harus memberikan hukuman yang merendahkan bagi siswa. Nah, mungkin itu saja pembahasan terkait permasalahan dari studi kasus tadi mengenai etika pendidik dan bagaimana solusi dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, untuk kalian semua, seorang pendidik ataupun calon pendidik nantinya, ingatlah, mendidiklah dengan hati untuk membina masa depan. Saya Natasha Azhara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi. Bye-bye. See you.